A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera Selamat sore. yang muslim. Terbang ke udara si burung murai, hinggap sebentar di ujung galah. Sebelum acara kita mulai, mari bersanding dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan semua, selama nampaknya mendung, mari kita memancing ikan. Ada terkandung, barulah ini tersampaikan. Untuk itu, lebih dahulu izinkan saya memandu acara ini. Kalau nanti terdapat salah dan silap, mohon ingatkan. Jikalau salah, tolong betulkan. Jikalau bengkok, tolong luruskan. Jikalau melintang, tolong betulkan. Maklumlah, kita sama-sama belajar. Mungkin terdapat salah dan silap di sana di sini. Baiklah, cecet dan tuan-tuan, puan-puan semuanya, hadirin semuanya. Bersama ini saya kenalkan, nama saya Al-Walid. Diberi izin untuk memandu acara kita di sore yang berbahagia ini. Kenalkan, saya Al-Walid, saya berasal dari SDN 1 Rupat, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan alhamdulillah pada sore hari ini saya tidak berbicara sendiri dan beberapa rekan dari pertama saya kenalkan ya, di antara kita sini ada penggerak komunitas PTK Nusantara. Beliau yang berhormat Tuan Nur Sadi dari Kota Pekanbaru. Berikutnya Tuan Zainul Arifin dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, agak sangat jauh. Kemudian Puan Harni Dasrianti dari Kota Pekanbaru dan Tuan Herman dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mudah-mudahan beliau mendapat kesehatan di saat ini dan hadir bersama kita untuk melengkapi acara kita di sore hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, untuk hal yang berikutnya kami meminta kepada Saudara Harni Dasrianti. Beliau adalah Ketua Komunitas Payung Pelita sekaligus penggerak komunitas PTK Nusantara, untuk memberikan kata sambutan sekaligus pembukaan acara kita di sore hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Al. Suara saya aman? Insyaallah aman. Oke. Tadi karena Pak Al pakai pantun, saya juga pakai pantun. Izin Pak Nur Sadi dan rekan-rekan saudara. Burung merpati terbang melayang. Sejak sebentar di Penapa. Selamat datang para pejuang pendidikan. Semoga webinar ini membawa ilmu dan semangat untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber, panitia, serta seluruh peserta webinar dari Kombel, PTK Nusantara, dari Lencara Kenayan, dan juga Pelita Payung Saki. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dan ini perdana PTK Nusantara mengadakan kolaborasi bersama Kombel lainnya. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita 77 peserta ya. Semoga bisa bertambah lagi kuota kita. Dan selanjutnya seperti tujuan kita di awal, PTK Nusantara ini dari kita, untuk kita, dan dibagi lagi untuk kita. Jadi ada 10 Kombel PTK, ada 10 grup ya. 10 grup yang kalau kita hitung secara kasar mungkin 10.000 mata kita. Nah, jadi dari 10.000 ini kita juga dari penggerak menghimbau bahwa narasumber, moderator dan segala macam bukan hanya, dan juga untuk kebutuhan webinar bukan hanya kami yang ngurus, tapi permintaan daripada guru-guru. Jadi untuk itu kami sangat membuka kolaborasi, sangat membuka masuk bagi Bapak Ibu guru yang ingin memberi masukan, apalagi yang akan diadakan untuk kedepannya. Saya itu saja dari saya.
Selamat bergabung, selamat melakukan aktivitas hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan dapat berdampak bagi Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Arni, ada yang tertinggal nampaknya. Ini diharapkan ada pembukaan acara ini dari Ibu Suren. Oh ya. Baiklah, Bapak Ibu. Jadi segitu sampai sekarang, dan selanjutnya kita akan buka acara webinar ini. Untuk selanjutnya akan saya berikan dan hak penuh sebagai pelaksana kegiatan ini kepada moderator. Pada moderator kita silakan. Baik, terima kasih karena tersempatkan dengan mengucapkan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan webinar kupas tuntas e-rapor semester 2 e-ijazah dan e-transkrip nilai secara resmi kita. Baik, kita beranjak ke sesi berikutnya, yaitu paparan dan pembahasan dari narasumber kita. Beliau adalah Bapak Zainul Arifin, spesialis data pendidikan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Bapak Zainul. Dipersilakan. Baik, berhubung yang ditunggu sudah pun datang. Minta daun diberi daun, daun selembut bunga dahlia. Minta pantun diberi pantun menyambut tamu yang mulia. Silakan Pak Zainul Arifin. Supaya tidak mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu penggerak Nusantara, tak lupa yang terhormat Mas Nur Sadi, kalau saya panggilnya Mas ya, dan para Bapak Ibu penggerak PTK Nusantara yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Di sini saya hanya akan berbagi atau nge-share ilmu yang saya dapat terkait yang sudah dipaparkan tadi oleh moderator. e-rapor, apa hubungannya e-rapor dengan data Dapodik, dengan data e-ijazah, dengan data verbal PD ke depannya. Saya hanya menjelaskan secara singkat. Kalau dari awal instalasi dan unduh e-rapor itu teknisnya ada di operator sekolah. Bapak Ibu guru mungkin kebanyakan di sini yang sudah pada tahu, khususnya yang merangkap sebagai operator sekolah. Tidak perlu dijelaskan secara detailnya, tapi saya akan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru yang tidak merangkap tugas pokoknya sebagai operator sekolah. Share screen ya Mas ya, bentar ya. Untuk tingkat dikdasmen ya, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta menengah atas ya, untuk e-rapor itu sudah diberlakukan jauh-jauh hari, dimulai tahun 2022. Mas Ocu kalau tidak share screen-nya, kalau ada masalah kasih tahu ya. Oke, siap Pak. Nah, Bapak Ibu yang dibagikan atau yang di-share di YouTube Mas Nur Sadi itu terkait e-rapor dan aplikasi rapor yang berbasis Excel itu sebagai pengolahan nilai. Itu silakan mau digunakan untuk pengolahan nilai atau tidak. Nanti diinputkan di e-rapor SD baik SMP maupun tingkat SLTA. Nah, di sini kenapa harus menggunakan e-rapor Bapak Ibu? Ini sebagai sharing aja ya Bapak Ibu. Pertama, ketika sudah menyelesaikan input rapor di aplikasi e-rapor baik SD maupun SMP, itu lalu dikirim nilainya ke Dapodik Bapak Ibu ya. Dikirim nilainya ke Dapodik di sini. Setelah terkirim ke Dapodik, lalu disinkron
kalau disinkron akan masuk ke perpal peserta didik atau perpal PD ya, akan masuk ke perpal PD. Di sini Bapak Ibu bisa membuka perpal PD ke operator masing-masingnya, apakah nilai siswa tersebut sudah masuk atau belum. Di sini ada riwayat Bapak Ibu, ada riwayat penginputan e-rapor untuk peserta didik dari mulai semester berapa Bapak Ibu menginputkan e-rapor. Kenapa? Sekarang sistemnya berbasis digitalisasi, jadi kementerian mengambil langkah digitalisasi selain arsip manual supaya tidak menjadi fitnah yang besar. Salah satunya dengan digitalisasi terkait penginputan nilai rapor. Ada buktinya di sini Bapak Ibu, masuk ke server nilai-nilai e-raportnya ada ya. Ijazah sama Bapak Ibu, nomor ijazah yang kita inputkan itu akan masuk ke sini. Jadi data siswa tersebut itu tidak bisa dipalsukan. Di sini mungkin rekan-rekan operator sudah pada paham lah untuk ini, tapi bagi Bapak Ibu guru yang tidak berangkat sebagai operator sekolah, Bapak Ibu harus tahu. Nah, di sini ini contoh yang saya ambil yang SD kelas 6 ya. Di sini ada unggah foto masih silang, konfirmasi data. Tinggal klik profilnya di sini. Nanti di bawah ada validasi data, terdiri dari beberapa variabel. Pertama, rombel, NISN, NIK, kependudukan, pemeriksaan kelulusan, rekam peserta didik, e-rapor, dan ijazah. Nah, semuanya harus tervalidasi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan unggah foto sama di sini. Di sini unggah foto sudah dibuka. Sekarang udah dibuka Mas Nur. Tadi saja Bapak Ibu untuk pengantarnya terkait mengapa harus e-rapor. Salah satunya adalah inputan nilai kita itu harus terinput di program digitalisasi kementerian. Nah, salah satunya kenapa? Supaya tidak bisa dipalsukan ataupun di akal-akal lah sekarang itu seperti itu. Itu saja mungkin pengantar ya, pengantar. Silakan kalau ada yang ditanyakan, di-sharingkan, kita bahas bersama-sama terkait di e-rapor SD ataupun SMP ataupun jenjang SLTA. Itu saja sebagai pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zainul Arifin atas paparannya. Mungkin Bapak Ibu mohon izin, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Zainul. Begini Pak Zainul, kalau kami di sini masih banyak sekolah-sekolah itu ini merupakan hal perdana yang baru kami gunakan. Kira-kira Pak Zainul apakah nanti dibagi tutorialnya atau bisa dijelaskan di sini secara singkat itu atau bagaimana baiknya Pak Zainul? Terima kasih Pak Moderator. Kalau tidak mulai dari sekarang kapan lagi gitu ya, meskipun dengan keadaan jaringan atau sinyal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk pengerjaan e-rapor sendiri, kalau khusus untuk operator tidak harus menggunakan jaringan internet ya, tapi kalau mau dikerjakan sama operator itu sendiri gitu. Tetapi kalau mau dikerjakan bersama-sama dengan sistemnya berbagi, link e-raportnya itu harus menggunakan jaringan atau internet.
Nah, untuk tutorial yang lebih lengkapnya itu Mas Nur Sadi, YouTube Mas Nur Sadi udah jauh-jauh hari tahun di semester 1 kalau nggak salah, semester 1 2025-2026 udah ada panduannya, tutorialnya secara lengkap. Tuh. Nanti kalaupun untuk 2026 mungkin Mas Nur Sadi request yang lebih detail untuk panduannya supaya Bapak Ibu sekalian penggerak PTK Nusantara ini bisa memahami atau mengerti untuk tutorial Eraport. Itu saja Mas. Kalau tidak mulai hari ini kapan lagi gitu kan? Iya. Seperti itu. Karena mohon maaf banget karena sekarang itu data siswa itu benar-benar harus valid. Nah, silakan Bapak Ibu hubungi operatornya masing-masing. Insya Allah tidak ribet sih, cuman di awal saja pasti bingung. Bukan ribet sebetulnya. Kalau kita ada kemauan, insya Allah pasti ada jalannya. Terima kasih. Itu Mas Walid. Oke, baik, terima kasih Pak Jainul. Di sini kita lihat dari audien sudah ada raise hand, ada Ibu Wiwi Suryani. Kami persilakan, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak kalau suaranya agak kurang kedengaran karena di sini hujan Pak. Ya, dengar Bu, dengar. Kedengaran. Ya. Iya. Baik Pak, saya perkenalkan diri. Saya salah satu guru dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kebetulan untuk di sekolah kami ini dari semester 1 itu sudah menggunakan Eraport. Jadi pertanyaan saya Pak, memang betul yang disampaikan oleh Pak pemateri bahwa Eraport itu sangat mudah untuk digunakan. Nah, namun di saat itu saya punya kendala Pak. Kendalanya itu kan ada siswa pindahan dari kecamatan lain masuk ke sekolahnya kami. Nah, yang jadi kendala Pak, pada waktu saya mengisi bagian kokurikulernya itu, dia tidak bisa terupload Pak. Kira-kira apa faktor penyebabnya Pak? Sehingga anak tersebut itu di saat saya menulis deskripsinya itu tidak bisa teredit di aplikasi tersebut Pak, di Eraport tersebut. Mohon penjelasannya Pak pemateri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, lanjut aja Pak Jainul. Bapak Ibu, mohon maaf Ibu bisa diulangi, maksudnya tidak bisa diinput nilainya atau tidak masuk ke Eraport. Izin Pak, di Eraport itu kan di deskripsi kokurikulernya itu dia tidak bisa terisi Pak, 0 atau kosong. Sedangkan yang lain itu tertulis Pak. Oh iya, siap. Untuk pengisian kokurikulernya ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Itu lakukan tarik satu kali lagi, tarik data di aplikasi Dapodiknya. Sebetulnya udah lengkap sih kalau melihat tutorial dari Mas Nur Sadi itu di YouTube Bacu Sadi itu, dari langkahnya dari mulai pertama sampai akhir itu, kalau mengikuti alurnya seperti itu tidak akan ada tidak akan kendala seperti itu. Itu sudah ada Bu, nanti di share sama Mas Nur Sadi ya di YouTube-nya ada sih, nanti di share sama Mas Nur Sadi. Nah di sini di kokurikulernya ya Bapak Ibu, contoh untuk SD kan, Siap. nanti ditambah seperti biasa. Nah nanti dilihat dulu di data kelas, dicek siswa tersebut ada tidak ya di data kelas. Pertama itu kadang seperti ini Bu, di data kelas ada, pas input nilai itu tidak ada, seperti itu. Mohon dicek dulu ya Bapak Ibu, nanti di share sama Mas Nusadi untuk penginputan kokurikulernya komplit dan jelas sih di YouTube Mas Oswi Sadi kemarin.
Nanti di share ya, Ibu ya, di share nanti. Tutorialnya udah. Siap. Seperti itu, Ibu. Silakan yang lain kembali ke moderator. Ya, Nanti di share ya Pak videonya Ya. tuturnya itu Pak. Ya Ibu di Makasih, Pak. di grup PTK Nusantara berapa Ibu? Siap izin Pak PTK Nusantara yang baru-baru ini saya sebut. Ini nggak usah lihat dulu. Di grup PTK Nusantara 9 atau 1? 10 izin Pak 10 Pak. Oh 10 ya siap. Nanti di share di 10 ya. Oh siap Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Iwi Sugani sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Zainul. Pak Zainul juga kami ucapkan terima kasih. Oke, saya tambahkan ya Mas moderator. Ya, lanjut Pak. Saya tambahkan untuk di pembelajaran di Dapodik si operator masing-masing. Saya share screen dulu. Nah, belum muncul ya. Nah, di Dapodiknya dilengkapi yang untuk seni khususnya kurmer ya, yang seni budaya itu kan sudah tidak ada ya, adanya di seni musik, seni tari, seni rupa sudah dipisah-pisah. Di Dapodiknya diisi dulu ya Bapak Ibu ya, nanti kooperatornya di sini. Untuk kelas 3, kalau kelas 1 bahasa Inggris itu tidak dimasukkan di Dapodik untuk erapornya, tetapi di kelas mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 silahkan di sini ada muatan lokal bahasa daerah. Kalau muatan lokalnya bahasa Riau, di Dapodiknya tinggal ganti bahasa Riau ya. Seperti itu. Silakan sebelum ke penarikan data untuk eraport hubungi di pembelajarannya sama operator sekolah. Supaya tidak terjadi crash nantinya di aplikasi eraportnya dan masuk ke nilai, setelah dikirim ke nilai Dapodik masuk ke nilai rapor di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini akan masuk nanti lalu disinkronkan, masuklah ke arsip Pusdatin, ke Perpal PD, lalu ke e-ijazah untuk kelengkapan proses pencetakan transkrip nilai dan e-ijazah seperti itu. Terima kasih Mas Walid, kembali. Itu kami persilakan bagi Bapak Ibu yang lainnya. Kita di bagian ini sudah paham barangkali Pak ya, nggak ada yang bertanya nih. Kayaknya bukan paham sih, lebih masih bingung. Masih bingung. Masih mendengarkan. Masih yang, jadi pendengar setia. Masih ada yang baru, masih belum ini, mungkin ya silakan nanti Bapak Ibu ke operator masing-masing. Gitu. Kemana nih Mas Nur Sadinya nih? Ada tuh ada. Ya Bapak Ibu jangan terlalu tegang, santai saja. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Sardi. Bisa didengar? Bisa. Mohon maaf terlambat bergabung, padahal sudah dari awal dan mungkin sudah penuh. Simple pertanyaannya, ini untuk mengetahui nilai semester pertama, mohon penjelasannya. Di aplikasi Di aplikasi Eraport itu kan ada pilihan semester 1, semester 2. Bagaimana membackup atau menarik data nilai semester pertama, kemudian mengisi semester kedua. Jadi pengen arsip nilai pada semester pertama. Terima kasih. Saya share screen lagi ke rapornya Bapak Ibu.
Ya Mas, di sini saya keluar dulu. Apabila kita sudah menginput nilai e-raport yang semester 1 di posisi sekarang semester 2, kita ingin melihatnya, kita tinggal login semester ganjil, klik masuk. Nah, di sini ada cetak nilai Bapak Ibu, cetak nilai. Di sini ada ledger. Tinggal pilih kelasnya nanti di sini. Tinggal download ledger semester 1, download ledger semua semester. Apabila rapor siswa tersebut hilang, filenya belum sempat kita arsipkan atau hilang, Bapak Ibu tinggal ke nilai rapor, dicetak lagi di sini ya Bapak Ibu. Nanti cetak lagi untuk semester 1-nya. Di generate. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengarsipkan semua nilai supaya tidak hilang, Bapak Ibu tinggal backup dan restore untuk semester 1-nya. Ya. Untuk semester 1-nya di backup datanya, lalu apabila Bapak Ibu menginstal di laptop yang lain atau laptop kita rusak, Bapak Ibu tinggal di restore data, uploadkan ke sini hasil backupannya. Tuh. Yang kedua, apabila Bapak Ibu belum akan mengerjakan untuk semester genap, semester 2-nya, dan belum mengupdate, belum menarik datanya, otomatis nanti Bapak Ibu akan di sini munculnya hanya semester ganjil saja. Dan ini tidak ada nama sekolah. Bapak Ibu tinggal login saja. Nah, di sini tinggal masukkan, mohon maaf ya, saya sudah dipercepat sebetulnya nanti yang berhubungan dengan operator sekolah. Semester 1 ganti sama semester 2 untuk di websitenya. Website-nya di aplikasi Dapodik dibuatkan dulu. Ditambah dan dibuatkan, nanti tokennya di sini disalin, dipastikan ke sini. Ya, ditambah nanti di sini. Lalu dites koneksi. Nah, lalu ambil data Dapodik. Nah, pilih semesternya untuk menarik data, jangan yang ganjil. Yang ganjil 2025 ganjil, tapi yang 2024 2025 genap dulu ya. Karena untuk yang 2025 2026 genap belum muncul, tariknya yang 2024 2025 genap, lalu proses data, lalu logout dan login lagi. Itu saja Mas. Terima kasih. Tahan dipahami. Bagaimana Bapak, sudah bisa memahami? Terima kasih, nanti lebih detailnya di YouTube nanti untuk lebih detail lagi. Nanti insya Allah akan diulas, makanya di share yang saya. Oke. Baik Pak Zainul, Pak Zainul Arifin, saya ingin menyambung sedikit karena di situ Bapak bilang tadi kita mau mengambil tahun pelajaran 2005-2006 yang semester genap belum ada, kita ambil tahun sebelumnya 2004-2005 semester genap. Ya. Nah, bagaimana kalau kami kemarin baru semester 1 tahun pelajaran ini, artinya tahun belakangnya belum? Gimana? Ya, diambilnya 2024-2025 genap tidak apa-apa. Oh, tetap ada ya? Ya, ada. Oh, ada. Siap. Karena belum lama operator bilang kan kita nggak muncul 2000 yang tahun semester genap ini dia bilang. Makanya ini nggak ada pembicaraan. Siap. Kalau nggak salah di video yang terbaru itu di YouTube Mas Nur tadi itu udah di ini caranya udah ada. Ya. Terima kasih. Baik, kawan-kawan yang lain, Bapak Ibu,
Kiranya kalau yang belum paham boleh bertanya, kalau yang belum bingung silakan dibingung-bingungkan. Kayaknya ada pertanyaan di kolom chat Pak Walid. Baik, ini Pak Jainul ada di kolom chat bagaimana kalau e-rapor di semester genap saja katanya. Artinya mungkin kemarin dia belum ini. Belum. Ya tidak apa-apa, tidak usah jadi gini, jangan melihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan sekarang itu. Apabila Bapak Ibu tidak mengerjakan semester 1 yang kemarin, kerjakanlah yang sekarang. Jadi nggak usah mengerjakan yang semester sebelumnya. Kalaupun Bapak Ibu mau mengerjakan, silahkan, ya, silahkan dikerjakan yang semester sebelumnya. Tetapi kalau Bapak Ibu males atau apa gitu ya, namanya juga manusia banyak kerjaan, lihatlah ke depan dan jalankan hari ini. Itu saja, kerjakan saja, nggak usah melihat ke belakang, kita lurus ke depan aja. Tapi jangan lupa lihat kiri kanan, takutnya ada Mas Nur Syadi. Oke, terima kasih Bapak Zainul. Intinya kalau sekarang kita mulai ya sekarang aja, nggak usah dipikir yang lain gitu. Nah, kalaupun bisa mengisi yang telah lewat kita isi lebih baik. Baik Pak Kayak Mas, kayak lagu kan, kalau apa lagu itu kalau tidak hari ini mungkin minggu depan. Ada. Kalau tidak minggu depan mungkin nggak usah sama sekali. Itu yang nggak boleh ya Pak Arifin. Tapi kan tanda kutipnya mungkin. Baik Pak Arifin, Pak Jainul Arifin, ini ada pertanyaan lagi dari Veronica Simbolon. Ya. Tadi disampaikan bahwa ijazah harus valid e-rapor. Bagaimana dengan sekolah yang tidak menggunakan e-rapor? Apakah ada masalah nantinya Pak? Gini ya Bapak Ibu, ini masih bersifat opsional, kita buka ya. Ya. Kita buka untuk ijazahnya. Kementerian juga memahaminya gitu kan, belum semuanya mengerjakan e-rapor. Nah di sini kan e-rapor itu valid ya. Ya. Di sini ada kata-kata opsional ya kan? Ya, ya. Masih bersifat opsional. Nah. Mungkin tahun depan nggak tahu akan berubah menjadi utama. Ya, ya, ya. Nah seperti halnya info GTK yang biasanya belum menjadi syarat untuk penyaluran TPG, tahun depan menjadi syarat penyaluran TPG, harus tervalidasinya di info GTK dari 2011 sampai 2026 ini sudah semuanya untuk penyaluran gini aja, apapun menu yang baru di Dapodik, khususnya ya di Dapodik, apapun menu yang baru, update dan yang baru di Dapodik pasti ada manfaatnya dan ada efeknya. Ya. Tidak semata-mata kementerian melakukan update terdata karena hasil dari perubahan aturan-aturan yang berlaku di tahun sekarang, dan akan mengupdate lagi di aplikasi Dapodik untuk perubahan data-data untuk peraturan yang akan diterapkan di tahun 2027. Nah seperti itu, tidak usah khawatir apabila ini nantinya tidak valid ya, kalau merah kalau nggak salah itu tidak usah, nanti akan ada sosialisasi untuk ijazah khususnya jenjang Dikdas, untuk menengah atasnya mungkin sudah ya kemarin. Nah ini tapi kerjakanlah dari sekarang, dari kelas 1 ya, jangan hanya kelas 6. Itu saja, terima kasih, kembali ke Mas Moderator. Oke, baik Pak, ini ada lagi pertanyaan dari Mutia Mandatilah. Pak izin bertanya, untuk yang ijazah tadi, apakah wajib kita lakukan di e-rapornya Pak? Pertanyaannya Pak. Untuk sementara diharuskan, tetapi apabila sudah mempunyai, ini aja lah simpelnya, kalau kita sudah menerima satu bantuan DAC, laptop DAC, harddisknya, EP-nya,
sudah difasilitasi, apakah kita tidak menginput e-rapor? Ya. Ibarat kementerian sudah memberikan fasilitasnya dan aplikasinya sudah ada. Nah seperti itu bisa dipahami kan? Gitu kan Siap, paling. siap. Saya bertanya lagi dari Siti Wasilah. Itu tadi ada arahan dari arahan untuk menghapus semester ganjil dan menginput token untuk semester genap. Apakah e-rapor semester satunya setelah diklik hapus tidak hilang? Oh tidak hilang, kan kita ada backupannya, di backup dulu untuk semester 1. Tinggal login ke semester satunya saja kalau mau melihat yang semester 1. Oh, ya. Terus ada lagi yang bertanya dari Atlas Rika. Dia menanya ini mapel IPAS di kelas 1 dan kelas 2 tingkat SD apakah tidak ada? Tidak ada. Karena sesuai struktur kurikulum ya. Ya sesuai struktur bahasa Inggris juga. Apabila ada yang mapel bahasa Inggris di kelas 1 tidak dimasukkan yang kelas 3 sampai kelas 6. Itu saja. Oh, mulai dari kelas 6 bahasa Inggris ya. Nampaknya belum ada tambahan pertanyaan. Mungkin ada yang Bapak mau tambahkan dari penjelasannya? Ada yang lain? Belum ada nih Pak. Tuh. Ya nanti kan ada pertemuan selanjutnya ya. Ya Mas Ocu ya. Ya, berarti ada pertemuan selanjutnya ya. Mas Ocu lagi mandi kayaknya. Nah, masih setia menunggu Pak. Kalau pas biji sama saya, Mas, dia mau mandi, selalu mau mandi. Ya, kembali Izin Pak, Ya, sama boleh, bertanya gini Pak. Ya, lanjut. Lanjut. Izin Pak, saya minta maaf bisa tidak melalui ini. Pertanyaan saya Pak, apakah untuk analisis kelas 6 ini untuk ijazahnya itu apakah tetap kita akumulasi dari nilai kelas 5 dengan 6 atau kelas 4 Pak? Mohon penjelasannya. Mas Ocu Sadi silakan Mas Ocu yang jawab. Ini malas menjawab kayaknya Pak Zainul nih. Kalau untuk teknis pengolahannya Bu Wiwi itu ikuti arahan dinasnya saja. Kalau untuk teknis yang tahun ini belum ada ya Pak Zainul ya. Yang teknis dari Kemendikdasmen belum muncul. Kalau tahun kemarin itu dari kelas 5 sampai kelas 6. Tapi ada juga dinas yang menganjurkan dari kelas 4, 5, 6. Tapi jadi Bapak Ibu ikuti saja anjuran dari dinasnya. Ya, mohon maaf ya. Ya seperti itu. Tadi yang ke bahasa Inggris juga seperti itu ya. Karena di struktur kurikulumnya dari kelas 3 ya Mas ya. Iya. Tapi ada juga yang membuat dari kelas 1 sama kelas 2. Berarti kalau ingin memasukkan tambahkan aja di mapel tambahan ya Pak Zainul ya. Ya, tapi itu jangan kita memasukkan bahasa Inggris tanpa konsultasi dengan pengawas bina masing-masing ya di kelas 1. Itu harus konsultasi dengan pengawas bina, lalu nanti konsultasi dengan dinas. Karena di struktur kurikulumnya dari mulai kelas 3 itu bahasa Inggris. Itu saja ya. Izin lagi begini Pak, ini kan kita namanya manusia normal Pak, atau kita ini kan guru kadang keledor dalam menganalisis nilai anak-anak. Jikalau di semester ganjil itu kita salah dalam menilai, kemudian kita mau perbaiki, apa bisa Pak? Begini ya, kalau jawaban saya ya Bapak Ibu, ketika nilai rapor sudah dicetak itu masih bisa diperbaiki untuk aplikasi cetaknya, untuk di pengeditannya bisa. Tetapi kalau sudah dibagikan ke orang tua, nilainya salah dari besar sama kecil, itu bagaimana kita menjelaskannya ke orang tua. Itu saja sih sebetulnya pemahaman untuk bila kesalahan.
tidak ada yang bisa diperbaiki bisa, tetapi kita sudah dibagikan ke orang tua cara komunikasinya bagaimana. Mungkin ada tambahan dari Mas Walid, Mas Herman, Mas Walid tadi. Nah, tadi lah nih pengalaman nih. Itu udah mewakili jawabannya itu, Pak. Apalagi kalau sudah sinkron ya, Pak Jenol ya. Kalau udah masuk ke Perpal PD, ibaratnya jejak digital sudah direkam di pusat itu. Gimana, Bu? Oh, siap Pak, siap. Ya, itu mah tinggal komunikasi ibu sama orang tua dan gurunya yang lain gitu. Ya Pak, makasih banyak Pak informasinya. Ya, sama-sama. Baik rekan-rekan yang lain, silakan. Waktu kita masih ada, memanfaatkan. Mari kita bertanya. Memang ini masih membingungkan karena barang baru. Supaya tambah bingung lagi, tanya saja. Mas Herman, mana ya Mas Herman? Ada ya Mas Herman? Tadi ada. SMP bisa ke Mas Herman ya. Untuk jenjang SMP sama jenjang SLTA kalau nggak salah ya Mas tadi ya. Iya. Itu pula ininya suhunya, Pak ya. Izin lagi Pak, ini kan minta maaf saya ini tambah seru ini Pak. Begini Pak, terkadang ini di kalangan anak-anak yang sering masuk TNI atau polisi, sebelumnya itu kan kita sering menggunakan aplikasi manual. Kadang ada misalnya 5 tahun atau 12 tahun ke depan kah atau 6 tahun ke depan ada siswa yang mau izin mau masuk anggota, kemudian nilainya itu di kelas 6 SD itu dia rendah Pak. Jadi bagaimana solusinya kami ini jika orang tua tersebut menginginkan nilai rapor itu bisa dirubah atau tidak Pak? Ini Bapak Ibu, Pak, iya Pak. saya paham itu banyak kasus itu. Tapi kan sudah tercatat di ledger sekolah di buku itu yang tulis manual. Benar nggak Mas Odu ya? Kalau di buku induk, di buku manual kan tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Begitu Mas Ocu? Cocok, Pak. Jadi intinya Bu Wiwi tadi, masih Bu Wiwi ya? Ya. Siap Pak, siap Mas Wiwi, Pak. Jadi intinya tujuannya e-rapor ini agar tidak ada lagi manipulasi data itulah, Bu. Nah, Pak Jenul kayaknya segan ngomong seperti itu tadi. Jadi agar tidak ada lagi yang mengolah-olah nilai di akhir, makanya kita buat e-rapor kemudian langsung disinkronkan ke Dapodi sinkron ke Perpal PD. Jadi biasanya kalau kepolisian tuh dia ngecek nilainya dari NISN siswa itu ya Pak Jenul ya. Langsung online-nya yang dicek nilainya, Bu, bukan manualnya lagi. Itulah salah satu gunanya e-rapor itu. Kalau tidak salah ya, tambahan sedikit ya Mas sebentar. Gas, Pak. Ketika mau daftar Kedinasan ini, di sini ada manajemen ijazah, ada portal e-ijazah, nanti itu dari pihak TNI atau kepolisian bisa ngecek di sini Bapak Ibu data-datanya. Pokoknya kenapa ada e-rapor itu ya seperti itu, tidak ada bahasa ininya ya, tidak ada memanipulasi data. tidak ada dusta Pak maksudnya Pak. Nah gitulah, tidak ada dusta di antara kita. Dilanjut Pak Socu. Ayo Bapak Ibu yang lain, ini mumpung tambah panas semakin sore ini. Ya. Mohon maaf Pak, Jawa Timur nunggu maghrib Bapak. Oke Pak, udah mau maghrib Pak ya. Izin live ya, soalnya nunggu maghrib kalau Jawa Timur. Oke, silakan Mas. Monggo. Lanjut pertanyaan di chat Pak Walid. Ya, belum lagi. Pak mau tanya Pak, Ya. saat pengerjaan e-rapor itu kan di dalam satu lokasi, harus di dalam satu lokasi. Kalau beda jaringan, dalam satu jaringan ya Pak. Kalau beda jaringan itu bisa nggak Pak? bisa, nanti ada tutorialnya dibuatkan sama Mas Nur Sadi pakai Radmin. Ya Pak, soalnya di sini kan di saya kan sekolahnya itu lumayan besar, jadi kalau setiap hari ngumpul ya agak kerepotan, jadi Bisa ada berbeda.
bisa berbeda jaringan bisa. Nanti Bisa, Pak. kalau Mas Ocu udah dibuatkan untuk grafiskin belum? Udah Pak, udah tahun kemarin Pak. Udah tahun kemarin, nanti di share lagi ya. Iya boleh. Atau nanti kita ulang lagi. Nah, Ada pertanyaan dari tahun berapa Airport mulai 2022 ya Kementerian merilisnya. Tahun 2022 Mas Ibu Atlas Rika ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, waktu kita masih ada, silakan ditanya-tanya. Untuk narasumber kita masih sedia, Pak Zainul Arifin. Mari kita kupas. Kupas. Pak Zainul, saya nanya lah ini Pak. Ya, Pak. Kalau misalkan server di ruang A, kemudian laptop guru di ruang B, mereka masih menggunakan jaringan lokal no internet, itu bisa beroperasi nggak antara server dan server sama laptop Dapodik beda komputer, beda PC, beda device. Kemudian yang saya maksudkan tadi, ini andai kata data sudah ditarik dari Dapodik ke server di ruang A, guru di ruang B, nggak ada internet tapi menggunakan jaringan lokal, bisa nggak beroperasi? Bisa pakai IP address-nya kan? Ya, Tidak, kecuali kalau asal pakai kabel jaringan ya. menggunakan wireless ya Pak, wireless. Bisa IP address-nya pakai Radmin nanti. Ada sama Mas Nur tadi. Oh, ya. Artinya kan nggak tunggu online ya. Baik. Bapak Kardi, mau bertanya? Silakan Pak Kardi. Punten tidak bertanya. Tadi ketika bertanya saya lupa memperkenalkan diri. Ya, silakan Pak. Saya Sardi Taufani dari Cirebon, tepatnya di SDN Dr. Kaler dan juga bergabung di dalam untuk tutorial akan saya lihat lagi nanti di video channelnya. Dan mohon maaf karena ini sudah di waktu Cirebon itu sudah gelap Pak, jadi Ya boleh. Oh iya, mohon pamit Pak. silakan Pak. Ya. Mohon pamit. Waktunya nanti dilanjut lagi Pak. Nah, insya Allah akan terus belajar Ya. ini terkait dengan rapot dan lainnya. Saya undur diri Pak di Pangapunten. Mohon maaf ya. Ini di waktu Indonesia Barat Cirebon ini sudah gelap Pak. Ya. Saya masih di sekolah. Mohon diri Pak Ji. Ya, silakan Pak ya. Iya. Terima kasih untuk narasumber dan fasilitator yang memberikan ilmu walaupun saya sedikit waktunya karena tadi mau masuk belum berhasil. Terima kasih khususnya untuk Pak Ocu yang berkontribusi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada yang resen Ibu Ramawati, silakan Ibu Ramawati. Ibu Ramawati. ya saya selamat sore. Pak, ini kita memakai akun istri. Oh iya, silakan. Maaf. Ya Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Jain dari Pelihari Tanah Laut Kalsel. Halo. Ya, Yang kita mau tanyakan nih Pak, kebetulan kan kita kan ini pengurus Dapodik nih Pak. Ya, taruhlah kan di Dapodik itu kan sesuai rombelnya itu ada murid yang memang belum kita keluarkan yang harusnya berhenti. Ya, jadi itu kan realnya kan di kelas itu kan nama anak itu kan sudah nggak ada tuh karena berhenti sudah Pak. Ya, kalau memang misalkan ada opsi lain Pak selain dikeluarkan, kalau itu terkait rapot apa bisa diaplikasikan Pak? Di Dapodiknya sudah tidak ada. Tapi Masih ada. ya kalau sudah tidak ada Mas, dimutasikan aja Mas. Ya, terima kasih Pak Zainul. Gusti Anizar, silakan Bu, menerapkan. Maaf.
Ya Pak, izin Pak, tanya Pak, perkenalkan saya Gusti Anizar, saya dari sekolah SD 012 Lalang Kabung di Kabupaten Pelalawan Riau. Izin bertanya Pak ya. Ya lanjut. Ya, ya terkait tentang kami kan dulunya memang di semester 1 sudah menggunakan Erapor juga gitu. Nah, terus pada Arkas kami menganggarkan gitu. Menganggarkan yaitu untuk apa namanya itu? Untuk mengonlinekan Erapor itu. Jadi kami menganggarkan pada Arkasnya gitu. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu untuk menyengkronkan pembeliannya itu bagaimana ya Pak ya kira-kira biar bisa 24 jam begitu. Jadi yang kami butuhkan kan seperti kita mau membeli layanannya itu supaya 24 jam kapanpun kami mengonlinekan Erapornya, entah itu dari rumah, entah dari sekolah kan, jadi kami tidak terpatokkan hanya di sekolah saja begitu, biar data Erapor kami cepat selesai begitu Mas. Oh, intinya Oh. honorarium ya. Honorarium. Honorarium atau beli jasa untuk pengonlinean nih Pak? Beli serpel maksudnya ya? Jasa itunya Mas, biar bisa online 24 jam. Oh, pakai yang gratisan aja Pak, nggak usah beli, nggak harus beli. Oh, pakai gratisan juga bisa ya? Bisa, ada. Ada nanti udah ya tutorialnya ya Mas ya. Udah. Bisa pakai local tonet ya Pak Janul ya. Tapi pakai limit dia, atau yang non limit itu pakai Redmin VPN. Jadi bisa Pak. Nah, itu dia kita Pak Nusadi kan kemarin kan kita pakai local tunet juga kan. Mm-mm. Cuma kan terkendala kan karena pakai limit gitu kan. Iya. Nah, makanya kemarin kita menganggarkan biar kita ibaratnya no limit gitu kan. Pokoknya Erapor kami ini cepat selesai begitu. Kalau mau beli local tunetnya yang non limit, coba hubungi pusat bantuannya dia aja Pak. Atau kalau enggak pakai aplikasi ketiga, pakai Redmin VPN aja. Bapak bebas non limit itu. Selagi aktif aja Bapak, aktif gurunya, bisa mengisi di mana saja. 24 jam non stop bisa. Kembali ke Mas Walid. Oke, terima kasih Pak Jainal Arifin. Gitu ya Mas Gus. Kita sama-sama mendengar ya, memang tadi saya sedikit bingung juga, tapi akhirnya udah mungkin juga akhirnya Mas Gus itu jadi servernya statusnya online, bisa bacakan dari mana saja kan? Ya, itulah jawabannya. Terima kasih Pak Zainul Arifin. Belum ada yang raise hand. Mungkin ada kawan-kawan yang atau Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Jadwal kita sampai jam 18 masih ada 29 menit lagi. Izin bertanya Pak. Ya, lanjut. Pak Ari Ansori ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Izin Pak, perkenalkan nama saya Ari Ansori, Kepsek SMP Italiza yang di Kabupaten mana Pak? Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Korol ya. Ya. Izin Pak, kami kan baru sekolah baru Pak kan. Sekolah baru kan, jadi semester 1 kemarin kami menggunakan rapor manual. Ya. Jadi gimana kami supaya connect untuk Erapor untuk semester 2 ini Pak? Apakah kami Erapor atau masih membuat rapor manual Pak? Atau gimana caranya Pak supaya kami bisa juga Erapornya Pak? Oke, lanjut Pak Zainul Arifin. Tapi kalau sudah semuanya dapodiknya udah mandiri, sudah bisa mengikut, itu tinggal install saja Erapotnya. Tutorialnya ada di YouTube Mas Nur Sadi. Tidak harus tidak harus menggunakan Erapor manual. Kalau sudah ada aplikasi dapodiknya, tinggal install saja, bisa dikerjakan tahun ini Mas. Iya Pak. Cusadi Pak ya? Ya, itu dari tahun kemarin tutorialnya udah lengkap sih, sama untuk pengerjaan 2026 itu kan, cuman hanya bedanya transit nilai. Itu saja. Iya Pak, makasih banyak Pak ya. Kalau menangkan proyek bagaimana caranya Bapak? Oh iya, saya tidak akan menjelaskan di sini ya Bapak Ibu ya, karena kalau proyek itu setengah jam Mas, ada ya Mas ya pengerjaan proyek lebih malah. Iya. Di YouTube Mas Nur cari aja
Mas Aris gitu. Waktu maghrib. Ini bukan Kepsek Ojo Sadi, ini kepala dinas Nusantara. Oh, Bentar lagi mau pengawas dulu, setelah pengawas udah akan jadi Kepsek beliau mah. Langsung kabin. Amin, amin, amin kalah kawan-kawan. Terima kasih Bu Dewesmita. Ibu Dewesmita. Ya. Udah maghrib di sana Pak Zainul? Ya bentar lagi mungkin rekan-rekan juga kita lanjut aja nanti pertemuan yang selanjutnya Mas. Boleh, kalau nggak ada lagi yang mau dikupas mungkin bisa ditutup lagi Pak Walid. Oke. Masih ada waktu sih, masih banyak waktu. Iya, nanya masih banyak waktu. Bapak Ibu yang mau absen, ini link absen sudah dikirim di link ini ya, di chat ya. Absennya ya, nanti ada sertifikat dari Mas Ojo. Iya, sertifikat nanti langsung otomatis ke email yang diinput. Jadi nggak ada yang bingung lagi sertifikatnya di mana. Kalau Bapak Ibu menggunakan Gmail biasa, berarti masuknya biasanya ke spam. Setelah diinput silakan cek inboxnya, kemudian cek di spamnya juga. Salam dari Mas Ojo tadi. Iya, beliau mau jadi kabin. Amin. Pak Walid nih yang bentar lagi jadi kabit nih Pak Jono. Itu mah bukan jadi kabin lagi, jadi kadis. Iya. Atau teknis. Karena di grup Kalau semua jadi kepala siapa bawahan ini semuanya Pak. karena di grupnya selalu bilang Bapak kepala. Mas, link absennya kan Mas? Ada yang nanya? Paling asli itu yang asli. Oh, udah itu tuh. Izin Bapak, kalau kita kan baru pertama kemarin nggak pakai aplikasi Erapornya. Nah, kita dari sekolah langsung aja gitu, itu gimana itu nanti? Nggak masalah juga? Tidak ada masalah Mas, kerjakan aja Pak. Sekarang saja, tahun ini. Semester sekarang. Oh, gitu ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Pak, saya terkagum-kagum nengok Pak Bapak Ojo Sadinya, soalnya kan wah keren banget ini YouTube-nya. Oh, dia mah Mas. Semua saya pelajari. Kalau di Kota Pekanbaru dia, kalau di Pekanbaru itu di Kota Pekanbaru bintangnya di beliau. Iya, makanya keren banget baru ketemu langsung. Ternyata orangnya agak malam sedikit ya Pak. Enggak. Bintangnya Pak Nur Sadi, bulannya Pak Zainul Arifin. Soalnya Nggak mau jadi bulan, kalau bulan mah kerodok, banyak lubangnya. Udah jadi mentari. Kayaknya mau maghriban dulu sih Mas, persiapan mungkin yang lain. Ya, mungkin ini nggak ada lagi yang bertanya. Jadi gimana Pak Nur Sadi, kita sampai di sini atau? Boleh, kita tutup lagi Pak kalau nggak ada lagi. Yalah. Oke, berhubung tidak ada lagi yang bertanya, sebentar waktu sudah hampir mendekati juga dan waktu maghrib sudah mau tiba. Saya sebagai pembawa acara dari awal dan akhir, jika ada salah dan silap mohon dimaafkan. Dari jauh menunggu dulu, sudah dekat menjunjung sembah, kiranya maaf harap diberi atas segala silap dan salah. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Karena sebagai manusia biasa, lalu dari kesilahan, luput dari kesalahan dan segala macamnya. Ibaratkan bahasa orang Melayu, tak ada gading yang tak retak, tak ada kayu yang tak beruas, tak ada batang yang tak bergonggol, tidak ada laut yang tak berombak, dan tidak ada sungai yang tidak tersampah. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri, izinkan saya membacakan pantun. Tanam selasih di samping koma, di atas perigi dan berjuntai. Terima kasih, thank you very much. Jumpa lagi. Baik, lebih dan kurang dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wali. Pak. Ini Pak Walinya positif ya, bukan Pak Wali kejadian ya. Jangan disambung Pak Jainul. Ini nggak Bukan viral. Pak Wali viral ya, bukan. Bukan.